Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Abdullah Mirzani, STMT, serta rekan-rekan kelompok 5 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dimas Sugiono, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuka presentasi tugas mata kuliah perancangan eksperimen dari kelompok 5 Program Studi Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas 3 studi kasus berdasarkan soal yang berkaitan dengan analisis eksperimen faktorial, mulai dari 2 faktor hingga 3 faktor dengan pendekatan design of eksperimen. Kami berharap presentasi ini dapat menunjukkan pemahaman kami dalam menerapkan design of eksperimen untuk optimasi proses dan analisis sistem yang kompleks. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilahkan kepada rekan kami untuk memaparkan analisis soal yang pertama. Silakan. Baik, izin melanjutkan untuk pembahasan 5.20. Di sini kita menggunakan nilai alfa 0,05 dengan row faktornya 1, 2, dan 3. Kemudian kolom vektornya ada 4 di masing-masing row vektor, yaitu 36, 39, 36, 32, 18, 20, 22, 20, 30, 37, 33, dan 34. Eh, Mungkin rekan-rekan bisa memperhatikan data-data berikut dari suatu eksperimen faktorial 2 faktor. Analisalah data ini dan buatlah kesimpulan. Lakukan uji non-aditivitas dengan menggunakan tingkat signifikan alfanya sama dengan 0,05. Nah, langkah-langkah analisis yang kami lakukan di sini untuk membuat ANOVA, yaitu dengan general linear model. Yang pertama, kita bisa melakukan tahapan sesuai dengan instruksi yang ada di sebelah kanan, yaitu pertama kita klik start, kemudian ANOVA general linear model, dan fit general linear untuk 2 faktorial. Nah, kemudian di situ nanti kita akan masukkan nilai faktor respon sebagai nilai respon, dan fix faktornya itu nilai row dan nilai kolom, yaitu row-nya 1, 2, 3 sebelah sebelah kiri dan nilai faktornya yang sebelah kanan. Kemudian kita bisa lakukan uji fit values, dan kemudian untuk membuat kuadrat dari fit values-nya untuk uji non-additivity-nya, kita gunakan menu kalkulator dengan mengalihkan nilai dari fit dikali dengan fit. Nah, nanti akan ada kolom kelima, C5-nya, yaitu fit square. Itu pengalian antara C4 dan nilai dengan C4. Hasilnya akan ada di C5. Kemudian tahap berikutnya kita lakukan uji Tukey untuk non-additivity via regresi. Step-stepnya start regression, di kita checklist untuk fit regression modelnya dengan nilai responnya tetap di respon, dan predictionnya itu ada di fit dan fit square. Nah, Nah, ini tabel di sebelah kiri adalah tabel yang kita masukkan dari data tabel 5.20. Kemudian, sesuai instruksi tadi, kita masukkan responsnya dan faktornya, yaitu row faktor dan kolom vektor. Kemudian, langkahnya selanjutnya tadi kita isikan respon dan prediktornya itu di fit square. Muncullah di F5-nya ada nilai dari perkalian tersebut. Ini ada di kolom C5. Jadi terakhir kita akan lakukan praktek di aplikasinya itu sendiri. Nah, sudah kita buatkan di kolomnya C1 row, C2 kolom, dan data C3 respon. Kemudian kita
jalankan dengan ANOVA two way. Nah, berhubung karena menu ini tidak muncul, makanya lalu kita pilih respon data. Kita pilih general linear karena two way ada di general linear, kita isikan respon sesuai dengan tahapan yang tadi kita telah sampaikan. Kemudian di faktornya kita isi C2 dan C1. Next, kita eh, checklist fit. Kemudian, oke. Oke, di sini analisis variance-nya muncul E-value dan P-value-nya nilainya 2,01 untuk kolom dan untuk row 60,4, untuk P-value-nya 0,2 dan 0,0. Kemudian kita menambah kalkulator untuk mengalihkan C4 dan C4 kita beri nama dulu fit square akan muncul nanti di C5. Itu adalah pengali dari C4 dikali dengan C4. Oke, muncul C5 adalah pengali dari C4 dikali C4. Ya. Kemudian fit regression model. Kita isikan responnya tetap di respon. Kemudian continuous prediction kita isikan dengan hasil pengali yang sudah kita hitung tadi. Oke. Ya, muncul di sini fit line plotnya. Nah, sebaran datanya ini di sini nilainya, nilai S-nya di 1,62, sebaran datanya terlihat normal ya. Nah, dari hasil praktikum kita tadi kan didapatkan nih p-value-nya 0,00. Itu kan sesuai dengan faktor pengaruh yang signifikan yaitu terhadap respon. Jadi faktor kolom ini terlihat tidak signifikan karena nilai P-nya itu eh, 0,215 itu lebih besar daripada 0,05. Sedangkan untuk fit line plotnya hmm, ini terlihat cocok dengan data, tetapi tidak bisa menyimpulkan ada atau tidaknya non-additivity tanpa adanya nilai p-value. Baik, selanjutnya di 5,21 akan dilanjutkan oleh rekan Anda. Dan Anda dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk soal 5,21. Di sini ada tabel di mana untuk kolomnya ada temperatur sejumlah 250, 260, 270 dan pressure di sini ada 120, 130, 140 dan 150. Dan untuk masing-masing temperaturnya ada 9,60, 11,28, 9, 9,69, 10,10, 9,57, 8,43, 11,01, 9,03, 9,98, 10,44, dan 9,80.
Kekuatan geser sebuah perekat dianggap dipengaruhi oleh tekanan aplikasi dan temperatur. Suatu percobaan faktorial dilakukan di mana kedua faktor diasumsikan tetap. Analisis data tersebut dan buatlah kesimpulan. Lakukan uji non-identity atau ketidakadiktifan. Baik, untuk langkah-langkah di Minitab-nya, di sini kita bisa menggunakan general linear model dengan untuk tabel responnya kita pilih strength, untuk modelnya kita pilih pressure, temperatur, kemudian nanti pada tombol model kita centang include interaction terms-nya, kemudian untuk graphs-nya kita centang residual plot, lalu klik OK. Lanjut. Ini untuk langkah-langkah di aplikasi Minitab-nya. Di sini ada tabelnya. Kemudian kita pilih ANOVA, General Linear Model, Fit General Model. Kemudian kita pilih untuk pressure-nya. Di sini ada pressure dan temperaturnya, kemudian untuk grafiknya kita pilih normal, probability plot of residual, dan residual versus fits. Di sini akan muncul, oke bisa lanjut. Hasilnya di sini untuk p-value-nya di pressure 0,673 dan temperaturnya 0,032. Di sini kita dapat P-nya lebih besar dari 0,05. Hasilnya tidak signifikan. Jika interaksi tidak signifikan, maka uji aditivitas dapat dilakukan. Untuk langkah-langkahnya, di sini kita bisa klik pada aplikasi Minitab, ANOVA, General Linear Model, kemudian Fit General Model. Untuk storage-nya kita centang fits dan residual, kemudian klik OK. Nanti di workshop-nya akan muncul untuk kolom yang baru, fits dan resi. Kemudian nanti selanjutnya kita klik Start Regression, kemudian untuk responnya kita isi resi, kemudian prediktornya kita isi fits. Bisa dilanjut. Nah, ini contohnya untuk pada aplikasi Minitab tadi. Di sini ada tabelnya, kemudian kita pilih fit general linear Minitab, kemudian di responnya kita isi shear strength, kemudian vektornya kita isi pressure dan temperatur, kemudian modelnya sudah terisi pressure dan temperatur. Oke, graph-nya sesuai kita centang normal, probability, dan residual versus fit. Oke, di sini muncul nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05 dan kita bisa lanjut melakukan uji identity. Di sini ada ANOVA, kita lanjut dari ANOVA, kemudian
compression, fit generalization. Kemudian lanjut kita pilih storage, fits, residual. Oke. Muncul kolom fits dan resi. Nah, di sini kita pilih regression, fit regression. Untuk responnya kita pilih resi, kemudian continuous predictornya kita pilih fits. Oke, di sini kita dapat nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada non-additivity atau model adiktif valid. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal 5.22. Adapun soal tertampil di layar, perhatikan bahwa hanya ada satu ulangan dengan maksudnya semua faktor bersifat tetap. Lalu kita tabel ANOVA termasuk yang kami gunakan sebagai experimental error untuk menguji hipotesisnya. Di sini kami menggunakan contoh untuk dataset 2 kali 2 kali mana A sama dengan 2, B2, C, dan C. Data yang kami gunakan seperti pada tabel berikut. Next. Next. Berikut cara untuk mengerjakan pada Minitab. Setelah berkopikan data, lalu kita periksa ANOVA, general model, line general linear model. Lalu untuk respon pilih Y, untuk vektornya pilih A, B, dan C. Untuk modelnya tidak ada yang dirubah. Untuk optionnya juga tidak ada yang dirubah. Lalu untuk coding tetap. Selanjutnya untuk grab dipilih histogram, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil analisisnya. Analisis of variance, summary, lalu ada koefisien. Nah, ini grafik-grafik yang telah kita pilih tadi. Next. Ini merupakan langkah-langkah untuk digunakan dalam Minitab versi 22. Di sini kami menggunakan Minitab versi 22. Yaitu langkah pertama, dikopikan data yang sudah kita punya. Untuk C1 diisi untuk kolom A, data A, C2 untuk data B, C3 untuk data C, dan C4 untuk data Y. Lalu selanjutnya kita akan bisa mengklik Unstart, lalu ANOVA, lalu pilih General Linear Model, lalu Fit General Linear Model. Setelah itu akan muncul gambar seperti gambar nomor 3 ini, lalu isikan data sesuai gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil analisa seperti gambar 5. Next.
Berikut kesimpulan untuk soal 5.22, di mana untuk faktor A untuk faktor A, di sini keterangannya signifikan di mana P value lebih kecil dibanding alfa, yaitu senilai 0,0178, sedangkan faktor B dan C itu lebih besar dari alfa dengan nilai 0,6087. Jadi di sini faktor A yang berpengaruh. Next. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan kami. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Untuk kesimpulan dari pemaparan kita pada malam hari ini itu ada 5. Yang pertama adalah DOE atau Design of Experiment. Itu digunakan untuk mengetahui faktor mana yang benar-benar berpengaruh terhadap respon. Yang kedua, kasus pada poin 5.20 menunjukkan bahwa hanya faktor row saja yang signifikan, sedangkan faktor kolom tidak berpengaruh. Yang nomor 3, uji non-additivity dilakukan tetapi tidak dapat disimpulkan karena p-value-nya tidak tersedia. Yang nomor 4, kesimpulannya yaitu kasus 521 dan 522 ini menegaskan bahwa pentingnya ANOVA, interaksi faktor, serta pemahaman terhadap keterbatasan eksperimen. Yang kelima adalah materi ini menunjukkan cara menggunakan Minitab untuk menganalisis percobaan faktorial secara praktis. Demikianlah presentasi kami mengenai analisis Design of Experiment atau DOE beserta penerapannya pada beberapa studi kasus dari poin 520 sampai 522. Melalui pembahasan ini, kami dapat memahami bahwa metode DOE sangat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang benar-benar berpengaruh terhadap suatu respon, serta memastikan apakah model yang digunakan sudah sesuai melalui uji non-additivity. Kami berharap penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya perancangan eksperimen dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.